Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil qail man adrama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada Kepala Sekolah MI Mustafidin, segenap jajaran Dewan Guru MI Mustafidin, anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Mustafidin yang kami sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan masih diberikan beribu-ribu kenikmatan yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sihah wal afiyah. Semoga walaupun kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara virtual karena masih musim pandemi COVID-19, semoga apa yang kita niatkan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan maqbulan 'indallah. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Anak-anakku semua yang kami sayangi, alhamdulillah tepatnya sekarang pada tanggal 12 Rabiul Awal adalah tanggal kelahiran Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya, yaitu tepatnya pada banyak yang mengatakan bahwa tahun itu dinamakan tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada peristiwa penggempuran Ka'bah yang diniatkan oleh raja, oleh orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Raja Abdullah. Niatnya apa? Niat untuk menggempur Ka'bah, tapi niat mereka adalah sia-sia, yaitu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berhasil niat mereka. Dan tentara yang mengendarai gajah yang dipimpin oleh Raja Abdullah itu hanya dikalahkan oleh sebuah burung-burung yang kecil yang membawa batu dari neraka, yaitu dinamakan burung ababil. Peristiwa itu yaitu diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Anak-anakku sekalian yang kami sayangi, marilah dengan kita memperingati peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita menirukan, yaitu karena Nabi Muhammad SAW adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh suri tauladan yang baik, baik dari segi haliah, tingkah laku, makoliyah, ucapan, dan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan berteman. Maka marilah kita bersama-sama mencontoh kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita idolakan Nabi kita, yaitu Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi satu-satunya yang besok bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita semua. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang memperingati hari kelahiranku, besok di hari kiamat saya akan memberikan syafaat. Maksudnya saya di sini adalah Nabi Muhammad akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang cinta kepada beliau. Nabi Muhammad SAW sudah mencintai kita umat Islam sejak zaman
kita belum lahir. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mengenal sosok Nabi Muhammad adalah pemimpin umat. Nabi Muhammad adalah pemimpin Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa risalah Islam, rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi alam semesta. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita bersama-sama memperingati, yaitu peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kita bisa menirukan tingkah laku kita sehari-hari, haliyah makoliyah kita, yaitu menirukan Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak semuanya. Karena apa? Akhlak Rasulullah adalah akhlak yang paling sempurna. Dan Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus di muka bumi, di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena apa? Sepandai apapun, setinggi langit ilmunya seseorang, tapi kalau tidak punya akhlak, maka rendahlah orang itu. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, marilah kita benahi akhlak kita. Baik itu akhlak dengan orang tua, akhlak dengan guru, akhlak dengan sesama teman. Di dalam bergaul setiap hari, maka jadilah kita berkacamatalah dengan pimpinan kita, Nabi kita, yaitu Muhammad SAW. Contohnya saja, Nabi Muhammad SAW adalah beliau sosok manusia yang sabar. Contohnya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW berangkat berdakwah, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan sholat, itu tidak justru didukung oleh penduduk kota Mekah, tapi malah justru mendapat ancaman, mendapat cemoohan. Tapi beliau tetap sabar, tidak membalas kejelekan itu dengan kejelekan, tapi beliau justru membalas kejelekan itu dengan kebaikan. Contohnya saja, yaitu paman Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ini adalah cerita bahwa Abu Lahab ini adalah orang yang celaka. Kenapa celaka? Karena Abu Lahab ini adalah selalu menentang dakwah Rasulullah. Tapi di sisi kekafirannya, Abu Lahab punya sisi kebaikan, walaupun sekecil apapun, maka kebaikan itu tetap akan dibalas oleh Allah. Ketika Abu Lahab itu mendengar berita tentang kelahiran Rasulullah SAW, Abu Lahab gembira. Gembiranya Abu Lahab ini yaitu diungkapkan dengan sebuah sedekah. Apa sedekahnya? Abu Lahab memerdekakan budak, yaitu yang bernama Suwaibah. Ini adalah bentuk kegembiraannya Abu Lahab. Oleh karena itu diceritakan bahwa Abu Lahab itu mulai meninggal dunia sampai sekarang, setiap hari selalu disiksa. Cuma kalau hari Senin, siksa itu dihentikan. Karena apa? Karena pada waktu kelahirannya Nabi Muhammad SAW, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Abu Lahab yaitu gembira hatinya dengan diekspresikan memerdekakan budak yang bernama Suwaibah. Karena itu Abu Lahab mendapat dispensasi, mendapat keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kegembiraannya, yaitu dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita bersama-sama memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita ini umat beliau yang sangat disayangi. Maka insya Allah besok juga kita akan mendapat pertolongan dari Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Kita harus ingat bahwa Nabi Muhammad ini adalah juga manusia. Manusia, tapi oleh Allah diberikan kelebihan, yaitu kelebihan
bentuk kostum tubuh yang sangat sempurna, akhlak yang sangat sempurna yang menghiasi kehidupannya di dunia sampai di akhirat. Oleh karena itu sangat tepatlah bahwa kalau kita ini menirukan, jangan mengidolakan artis-artis yang ada di televisi, tapi idolakanlah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Muhammadun basyarul lakal basyari, Muhammadun basyarul lakal basyari, bal huwa kal yaquti bainal hajari, bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa, Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa, nanging ora kaya lumrahe manungsa, nanging ora kaya lumrahe manungsa. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten, balik Kanjeng Nabi iku kaya inten, kumpul karo jinis watu dudu inten, kumpul karo jinis watu dudu inten. Itulah shollu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Anak-anakku sekalian, apakah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau Rasulullah itu sudah mencintai kita sejak zaman kita belum lahir, sekarang apakah balasan kita atau ekspresi bentuk cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah, yaitu dengan kita banyak membaca sholawat. Itu adalah ekspresi bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita menjalankan syariatnya. Apa syariatnya beliau? Kalau beliau bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu ini adalah wajib hukumnya bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Oleh karena itu, marilah kita, walaupun di musim pandemi seperti ini, kita tetap semangat belajar, semangat thalabul ilmi. Kalau sekarang musimnya pandemi, kita belajar dengan secara online oleh Bapak Ibu Guru. Maka dari itu, kalau kita diberi tugas oleh Bapak Ibu Guru kita, marilah kita taati, kita jalankan dengan sebaik-baiknya supaya kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Karena ciri dari anak yang solih dan solihah ini adalah selalu taat kepada kedua orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini dikatakan orang tua ini adalah tidak hanya terbatas orang tua yang melahirkan kalian saja. Karena orang tua ini ada 3, yaitu yang dinamakan aburuh. Aburuh itu siapa? Aburuh ini adalah ibu bapak guru yang membimbing kalian. Ini juga orang tua kita. Yang kedua, abul jasad. Abul jasad ini adalah orang tua kalian yang melahirkan kalian, yang membesarkan kalian. Ini adalah orang tua yang dinamakan abul jasad. Yang ketiga, abun nikmah, yang mana kini kita belum punya, anak-anak belum punya. Karena apa? Abun nikmah ini adalah mertua yang memberikan kenikmatan. Dengan adanya kita diberikan anaknya mertua, maka kita akan mendapat sebuah kenikmatan kehidupan di dunia ini. Ini namanya abun nikmah. Anak-anakku sekalian yang kami sayangi, dengan adanya kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita ambil hikmahnya. Semoga kita tetap menjalankan syariat Rasulullah SAW dengan mencintai setulus hati. Karena ciri orang-orang yang mencintai adalah selalu menyebut-nyebut nama. Dengan kita ini menyebut-nyebut nama Rasulullah, dengan membaca sholawat, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ini sudah merupakan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu,
perbanyaklah membaca sholawat dengan tujuan supaya kita dianggap sebagai umatnya, kita mendapat syafaatnya, dan kita perbanyak di musim pandemi ini membaca sholawat tibbil qulub, yang mana anak-anak sudah diberikan pembelajaran oleh Bapak Ibu guru ketika dulu belum ada pandemi. Kita selalu membaca sholawat tibbil qulub sampai sekarang tidak henti-hentinya kita selalu membaca sholawat tibbil qulub dengan harapan semoga pandemi COVID-19 ini segera hilang di muka bumi. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar MI Mustafidin selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti suatu saat bisa bertatap muka seperti biasa. Kita bisa belajar dengan tenang, kita bisa belajar bersama Bapak Ibu guru dengan rasa senang hati gembira sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Akhirul qawli hada ihdinas siratal mustaqim wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.